Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Az-Zahra, BP 2020112138, jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang penggolongan obat. Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketepatan penggunaan, serta keamanan distribusi. Dalam dunia farmasi, obat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penggolongan obat berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan mekanisme kerja obat, yang ketiga tempat atau lokasi pemakaian, yang keempat efek yang ditimbulkan oleh obat, dan yang kelima penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Yang pertama kita membahas tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya tertuang dalam Permenkes RI nomor 917 Menkes 10/1993 yang kini telah diperbaharui menjadi Permenkes RI nomor 949 Menkes per 6/2000. Berdasarkan jenisnya, obat digolongkan menjadi yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Di negara-negara barat, obat ini disebut OTC atau over the counter. Ini adalah obat yang paling aman dan bisa dibeli di warung, toko obat, maupun apotek. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Karena bagaimanapun, obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contohnya itu paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, ada obat jenis terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakitnya sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Penggunaan obat ini pun harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa obat serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya. Beberapa obat yang dijual bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobio. Yang ketiga, ada obat keras. Obat keras hanya didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh dari obat keras adalah asam mefenamate, clobazam, alprazolam, dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui bahwa obat ini tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Yang keempat ada obat golongan narkotik. Ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat golongan narkotik hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai dengan nomor izin praktek dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Golongan obat narkotik berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintesis atau semisintesis. Obat-obatan narkotik atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotik dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi tingkah laku serta aktivis pada titik tertentu. Seringkali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgetik potensi kuat. Karena itu, penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter.
Contoh obat golongan narkotik adalah obat batuk yang mengandung kodein. Ada obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pembuatan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern. Penelitian klinik akan lebih meyakinkan para dokter untuk mempergunakan obat ini karena telah terbukti, sehingga dapat disetarakan dengan obat-obat modern lainnya. Contoh obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang keenam, ada obat herbal terstandar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya, obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Contoh obat yang merupakan obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan rasa nyeri saat haid dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang ketujuh, ada obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dapat dilabeli dengan gambar logo tumbuhan berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contohnya yaitu obat untuk mencegah masuk angin. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyebab penyakit. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat. Ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba. Contohnya yaitu antibiotik. Ada obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya yaitu vaksin dan serum. Ada obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala seperti meredakan nyeri, contohnya yaitu analgesik. Ada obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang, contohnya yaitu vitamin dan hormon. Serta pemberian placebo adalah pemberian obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sehat. Contohnya yaitu Aquapro injeksi dan tablet placebo. Ketiga, penggolongan obat berdasarkan lokasi pemakaiannya. Obat dalam yaitu obat-obat yang dikonsumsi per oral atau melalui mulut. Contohnya yaitu tablet, antibiotik, sirup, dan lain sebagainya. Yang kedua, obat luar yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau pada bagian tubuh luar. Contohnya yaitu sulfur salep, skalagen, dan lain-lain. Yang keempat, penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Efeknya yaitu berupa sistemik atau obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Yang kedua, lokal. Obat atau zat aktif tersebut hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, seperti pada hidung, mata, kulit, dan lain sebagainya. Yang kelima, penggolongan obat berdasarkan asal obat. Ada obat yang berasal secara alamiah, yaitu obat-obatan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Contohnya yaitu ada jamur atau antibiotik, kina atau kinin, digitalis atau glikosida jantung. Dari hewan misalnya placenta, kolagen, dan lain sebagainya. Ada obat sintetik, yaitu merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia.
Contohnya yaitu minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam satisilat. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi obat. Klasifikasi atau penggolongan obat berdasarkan jenis seperti OTC atau over the counter, obat generik berlogo, obat nama dagang, obat paten, obat mitu, obat tradisional, obat jadi, obat baru, dan obat esensial serta obat wajib apotek. Obat OTC atau over the counter adalah sebutan umum untuk obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas yang digunakan oleh swamedikasi atau pengobatan sendiri atau self-medication. Obat generik atau unbranded drugs. Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang ditetapkan oleh Pharmacope Indonesia dan INN atau International Non-Proprietary Names dari WHO. Tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contohnya itu amoxicillin, metformin, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat generik berlogo. Obat generik berlogo adalah obat yang mencantumkan logo produsen, tetapi tidak memakai nama dagang. Misalkan sediaan obat generik dengan nama amoxicillin. Dalam obat tersebut ada logo produsen kimia farmasi. Selanjutnya, obat nama dagang atau branded drugs. Obat nama dagang merupakan obat dengan nama sediaan yang ditetapkan oleh pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Contohnya yaitu Amoxan, Diavac, Pehamoxil, dan lain-lain. Selanjutnya ada obat paten. Obat paten adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya berdasarkan riset industri farmasi tersebut. Diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya. Setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional, obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, masa hak paten berlaku 20 tahun. Terdapat pada pasal 8 ayat 1 dan bisa juga 10 tahun pada pasal 9. Contoh yang cukup populer adalah Norvax. Kandungan Norvax adalah amlodipine benzoate untuk obat antihipertensi. Pemilik hak patennya adalah Pfizer. Ketika masih dalam masa hak paten, itu tahun sebelum 2007. Hanya Pfizer yang boleh memproduksi dan memasarkan amlodipine. Bisa dibayangkan, produsen tanpa saingan. Harganya luar biasa mahal, biaya riset, biaya produksi, biaya promosi, dan biaya-biaya lain, semuanya dibebankan kepada pasien. Setelah masa paten berakhir, barulah industri farmasi lain boleh memproduksi dan memasarkan amlodipine dengan berbagai merek. Amlodipine adalah nama generik dan merek-merek yang beredar dengan berbagai nama oleh obat generik bermerek. Selanjutnya yaitu ada obat mitu. Obat mitu adalah obat yang telah habis masa patennya, yang diproduksi dan dijual pabrik lain dengan nama dagang yang ditetapkan oleh pabrik lain tersebut. Di beberapa negara barat disebut branded generic atau tetap dijual dengan nama generik. Bahwa khasiat zat aktif antara obat generik dan obat generik bermerek sama sejauh kualitas bahan dasarnya sama. Contoh, misalnya pabrik obat bernama Kamoki Pharma yang memproduksi natrium diclofenac dalam 2 produk. Yang satu obat generik, namanya otomatis natrium diclofenac dengan nama produsen Kamoki Pharma. Adapun produk generik bermerek menggunakan nama yang dipertimbangkan agar mudah laku di pasaran. Misalnya saja Mokivoltar. Otomatis kualitas khasiat kedua obat natrium diclofenac yang diproduksi Kamoki Pharma sama saja.
Hal ini terjadi dikarenakan pabrik tersebut membeli bahan yang diproduksi oleh Cakmoki Pharma. Bedanya hanya pada nama, kemasan, dan tentunya harga, yaitu yang satu natrium diklofenak generik dengan harga yang sudah ditetapkan sesuai peraturan, dan lain Mokivoltar dengan harga lebih mahal sesuai dengan pasar. Selanjutnya ada obat tradisional. Obat tradisional merupakan obat jadi yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik. Obat ini berdasarkan pengalaman empiris turun-temurun. Selanjutnya ada obat jadi, yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, emulsi, suspensi, salep, krim, tablet, plasma, injeksi, dan lain-lain, yang mana bentuk obat tersebut tercantum dalam Farmakop Indonesia. Selanjutnya ada obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri dari satu atau lebih zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal, hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Selanjutnya ada obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat banyak, meliputi diagnosa, profilaksi, terapi, dan rehabilitasi. Misalkan di Indonesia ada obat TBC, antibiotik, vaksin, obat generik, dan lain-lain. Yang terakhir ada obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diperoleh di apotek tanpa resep dokter, diserahkan oleh apoteker langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penggolongan obat. Jika ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.